Selamat datang kembali bersama channel Ki Janu, Kisah Jelajah Nusantara. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi. Di balik pecahnya kerajaan Sunda dan Galuh, hikmah persatuan Nusantara silih-wangi. Seperti cerita Cingwanara yang bersinambungan hingga Siliwangi, rukun dengan sesama, semua gerak ketuhanan dalam suasana kemanusiaan asli, termasuk ke negara lain, wanginya panutanku. Pegangan kepribadian, qiyamuhu binafsihi, Tuhan melakukan segalanya sendiri asli, tak tergantung yang lain. Justru kepribadian salbiah, tiada umum ikut orang lain. Wadahula sarikalah, sungguh tidak sama cara dan cirinya. Cara dan ciri parahyangan yang muksa di zaman Pajajaran, yang alun-alunnya menghampar, menyaksikan yang mengembara, yang mencari ke barat, ke timur, ke utara, dan ke selatan dalam mencari panutan pemimpin yang bijaksana. Dari tembang pangkur ajaran Mamami Kartawinata di atas, berisi tentang pentingnya kepribadian bagi pencapaian cita-cita Nusantara Indonesia. Di situ persatuan menjadi kunci kejayaan. Kisah perpecahan yang terjadi di antara kerajaan Sunda dan kerajaan Galuh di Jawa menjadi pelajaran penting untuk selalu diperhatikan dan bisa dihindari. Sebuah cerita yang diwariskan untuk menjadi ingatan yang mampu menerangi masa depan kejayaan Nusantara. Agar senantiasa diperhatikan pentingnya pemimpin menjadi bijaksana, tidak mudah terbawa perselisihan sesama saudara senusantara. Kisah pecahnya kerajaan Sunda dan Galuh ini disampaikan dengan abstraksi, diambil dari beberapa sumber sejarah yang mendukung. Tidak untuk mengangkat perpecahannya, melainkan mengangkat semangat sejarahnya untuk menjadi pesan pentingnya persatuan di Nusantara. Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh, sebagaimana dalam kisah-kisah sebelumnya, pada dasarnya masih dipimpin oleh sesama saudara yang lahir setelah berakhirnya Kerajaan Tarumanegara di Jawa. Kerajaan Galuh, kekuasaannya membentang dari ujung kulon atau ujung barat Pulau Jawa hingga wilayah yang dahulu disebutkan sebagai Ujung Galuh, atau Ujung Galuh pada masa ini adalah muara dari Sungai Brantas, yaitu tidak jauh dari Surabaya. Wilayah kerajaan ini cenderung berada di wilayah agraris, atau pegunungan Jawa yang mengarah ke tengah pulau ke selatan Samudra Hindia. Sang raja saat itu memutuskan untuk bertapa, meninggalkan tahta kerajaan. Apa yang hingga saat ini di Jawa dikenal dengan istilah lengser ke Prabon Madeg Pandito, atau meninggalkan tahta kerajaan dan keduniaan untuk menjalani laku menjadi pertapa, atau menjalani dharma seorang pandita. Sebelum sepenuhnya menjadi pertapa, biasanya aktivitas bertapa dilakukan raja sementara waktu dan masih kembali lagi ke kerajaannya, sampai benar-benar meninggalkan sama sekali tahta dan segala urusan keduniaannya. Hal ini tentu dilatar belakangi oleh nilai kepercayaan yang saat itu ada di masyarakat kerajaan Galuh. Sang raja memutuskan pilihannya dan segera memanggil pembantunya atau patih.
Sang Patih pun datang sambil melaporkan kejadian-kejadian terakhir yang ada di kerajaan. Mengetahui sang raja hendak segera meninggalkan kerajaan, sambil menunggu raja, muncul di benaknya keinginan betapa enaknya menjadi seorang raja. Beberapa prajurit dan abdi raja terlihat sibuk dalam tugasnya masing-masing, dan semua abdi nampak setia dan tunduk pada perintah raja. Lamunannya tambah tinggi, seakan dirinya menjadi seorang raja, hingga tidak sadar sang raja memanggilnya. "Arya Kebunan, apakah engkau berhasrat menjadi raja?" Sang Patih pun terkaget. Dalam hatinya malu, namun juga kagum pada raja yang dikenal memiliki kemampuan supranatural yang tinggi itu. Sebab kemampuan yang dahulu kala lazim dimiliki oleh orang-orang Nusantara. "Saya tidaklah mungkin, Paduka." "Tidak. Kau tidak perlu tutupi itu, Patih. Saya memang akan menitipkan padamu tahta ini, sementara saya bertapa," ungkap raja. Hanya saja raja berpesan, perlakukan kedua istrinya dengan baik, dan hanya berpura-pura saja jadikan sebagai istrinya. Dikisahkan dalam suatu versi cerita, dengan kesaktiannya, raja mengubah penampilan patihnya menjadi sangat tampan dan lebih muda, dan diumumkan sebagai Prabu Barma Wijaya. Sebagai raja dalam penampilan barunya, tentu menyikapi kisah ini, semacam ini kita melihatnya sebagai khasanah dongeng yang sengaja dimasukkan untuk diambil hikmah dari kisah yang ada. Kemudian diumumkanlah kepada seisi kerajaan bahwa raja telah berubah menjadi lebih muda. Tidak banyak yang mampu menyoal perintah istana tentunya. Rahasia istana adalah tabu, dan kalaupun ada yang tahu, tidaklah bisa berbuat banyak. Raja sesungguhnya pergi bertapa. Namun, ada satu orang yang tak percaya kejadian itu. Beliau adalah Uwa Batara Lengser, yang juga dikenal sakti. Ia mampu mengetahui perjanjian sela rahasia antara raja dan menteri tersebut. Dan dalam perjalanannya, Sang Prabu Barma Wijaya menjadi berlebihan perilakunya, bahkan mempermalukan Uwa Batara Lengser. Dia juga sering memperlakukan kedua ratu dengan kasar, hingga rencana jahat muncul dalam hati Raja Penyelang atau Raja Sementara yang telah mengetahui kedua istri raja yang asli sedang hamil. Bahkan dikisahkan ada peristiwa aneh di mana suatu ketika ada janin yang ada dalam kandungan salah satu istri raja yang bisa berbicara kepada Raja Penyelang itu. Peristiwa aneh janin yang dapat bicara itu membuat Raja Penyelang sangat marah, dan ia takut akan kehilangan kekuasaannya yang membuatnya dipenuhi kesenangan. Ia pun berusaha untuk dapat menyingkirkan janin itu. Raja Penyelang mengatur siasat, mengadu domba kedua ratu terkait siapa yang akan menjadi penguasa berikutnya. Dengan menggunakan tekanan kekuasaannya, ia menjalankan siasatnya. Konon salah satu istri raja akhirnya, Dewi Pengrenyep, mengikuti perintahnya untuk menukar bayi yang akan lahir dari istri yang satunya, Dewi Naganingrum, dengan seekor anjing dan melemparkan bayi aslinya ke sungai Citandui. Intrik yang dilakukan Raja Penyelang begitu kejam. Dewi Naganingrum difitnah telah
melahirkan seekor anjing, sementara bayi aslinya dimasukkan dalam keranjang, dihanyutkan ke sungai. Diperintahkanlah Uva Batra Lengser melaksanakan hukuman mati untuknya. Namun, ia membawa Devi Naganingrum ke hutan dan tak sampai hati membunuhnya, sehingga disuruh tinggal di hutan dan dibikinkan gubuk. Sadar harus menyampaikan bukti kepada raja, ia membawa pakaian Devi Naganingrum dengan dilumuri darah. Tahun demi tahun berjalan. Seorang pemuda tampan dan kuat hidup menjadi anak dari sepasang suami istri di tepi sungai Citandui. Sang pemuda itu ternyata adalah si bayi yang dibuang dari kerajaan dengan dihanyutkan ke sungai. Sepasang suami istri itu menemukan bayi hanyut dalam keranjang yang tertamban di bubu penangkap ikan mereka. Mereka pun merawatnya sebagai anak kandungnya hingga beranjak dewasa. Si pemuda yang ternyata adalah putra raja dari Devi Naganingrum itu tumbuh cerdas. Ia seringkali senang sekali diajak berburu ke tengah hutan. Dia paling suka melihat banyak burung-burung dan monyet di hutan. Dari kesukaannya terhadap burung dan monyet itu, ia dipanggil dengan Ciung Wanara. Burung dinamakan Ciung dan monyet adalah Wanara. Postur tubuh dan perawakannya berbeda dari anak-anak desa pada umumnya, membuat Ciung Wanara dalam batinnya bertanya-tanya. Kedua orang tuanya mengetahui hal itu dan akhirnya menceritakan bahwa ia sebelumnya ditemukan hanyut di sungai di dalam keranjang. Dan di keranjang itu ada sebutir telur. Kedua orang tuanya memintanya meneteskan telur itu dengan babon ayam yang didapat di hutan. Nampaknya ada orang penting yang sengaja menaruh telur itu sebagai penanda khusus atau sebuah pesan. Ciung Wanara pun ingin mengetahui jati dirinya, hingga kedua orang tua pengasuhnya memintanya membawa serta telur yang ada di dalam keranjang bersamanya untuk diteteskan lebih dahulu. Berangkatlah ia ke hutan mencari babon ayam untuk meneteskan telur. Ciung Wanara bersama telur itu pergi ke hutan. Di tengah hutan, ia kebingungan. Bagaimana ia bisa menemukan ayam di hutan? Ciung Wanara bingung dan sedih. Hingga datanglah seekor naga yang ternyata adalah naga biru, jelmaan dari sang raja yang asli, ayah kandung dari Ciung Wanara. Sang naga biru menawarkan diri untuk membantunya meneteskan telur ayam itu. Ciung Wanara pun setuju dan meletakkan telur ayam itu di dekat naga. Tak lama telur itu menetas dan segera menjadi seekor ayam jantan yang kuat. Ia berterima kasih kepada naga biru tanpa mengetahui siapa sesungguhnya naga itu. Ia melanjutkan perjalanannya ke pusat kerajaan Galuh. Di ibu kota kerajaan Galuh, ramai sabung ayam dan dianggap sebagai acara yang agung karena Raja Barma Wijaya sangat menyukainya. Raja penyelang Barma Wijaya mempunyai ayam jago, terkenal tak bisa dikalahkan. Karena tak ada yang pernah bisa mengalahkan ayam jago sang raja, ia pun menjadi sangat lupa diri, bahkan mengumumkan ke segenap kerajaan bahwa barang siapa yang bisa mengalahkan ayamnya, maka permintaan apapun akan dikabulkannya. Ciung Wanara pun sama. Ia sangat menyukai permainan sabung ayam di kota Raja Galuh, tempat yang baru didatanginya itu.
Ia mengadu ayamnya setiap ada peristiwa sabung ayam, dan selalu menang. Hingga terkenal di seluruh negeri tentang seorang muda yang selalu menang sabung ayam. Kabar itu pun sampai di dalam istana, diketahui oleh raja dan para punggawanya. Raja kemudian memerintahkan Uva Batara Lengser mencari anak muda itu. Akhirnya Uva Batara Lengser menemukan Ciungwanara, dan seketika ia bisa mengenali bahwa Ciungwanara adalah sang pangeran, putra dari Dewi Naganingrum, terutama dari keranjang yang dibawa Ciungwanara. Uva Batara Lengser pun memberitahu Ciungwanara siapa dia sesungguhnya dan apa yang dialami oleh ibunya. Ciungwanara sedih mengetahui semuanya. Batara Lengser pun berbicara kepada Ciungwanara agar dia tidak hanyut bersedih, tetapi juga harus berbuat sesuatu. Ia pun berkata kepada Ciungwanara, "Nanti apabila ayam kamu menang melawan ayam kepunyaan raja, maka segera mintalah setengah dari kerajaan sebagai hadiah kemenangan." Tibalah hari di mana Ciungwanara dibawa menghadap raja untuk bersabung ayam. Ia pun menyampaikan apa yang sudah diajarkan oleh Batara Lengser, dan segera menyampaikan permintaannya kepada Raja Barmawijaya, bahwa jika ayam Ciungwanara menang, maka ia minta separuh kerajaan. Raja tertawa dan dengan kesombongannya yang merasa tidak ada satupun ayam bisa mengalahkan ayamnya, maka disetujuilah permintaan Ciungwanara. Permintaan Ciungwanara itu diumumkan ke seluruh kerajaan. Sebaliknya, jika ayam Ciungwanara kalah, maka ia akan kehilangan segalanya. Ayam sang raja kalah, dan ayam Ciungwanara lah pemenang. Raja pun memenuhi ucapannya. Ciungwanara akhirnya menjadi penguasa separuh kerajaan Galuh. Tumbuh balas dendamnya terhadap orang-orang yang telah menyengsarakan dan juga ibunya Dewi Naganingrum. Ia membangun penjara yang sangat kuat di istananya, sebuah penjara yang kokoh dan belum pernah ada sebelumnya. Ia mulai membalaskan dendamnya. Ia undang Raja Barmawijaya dan Dewi Pangrenyep untuk dipameri penjara barunya dan untuk memeriksa penjara itu. Ketika mereka telah ada di dalam, saat memeriksa, seketika itu Ciungwanara menutupnya. Ia pun mengumumkan bahwa kedua orang itu telah berbuat jahat kepadanya sehingga layak dipenjara. Lama berjalan waktu, tak terasa Dewi Pangrenyep ternyata juga memiliki seorang putra. Ia juga seorang pangeran keturunan raja yang asli, sama seperti Ciungwanara. Ia dan Ciungwanara satu ayah lain ibu. Ia adalah Haryang Bima. Haryang Bima, putra Dewi Pangrenyep, mengetahui bahwa ibunya telah dijebak dan dipenjara oleh Ciungwanara, yang kini sudah menjadi raja di kerajaan Galuh. Ciungwanara menjadi penguasa bukan saja atas separuh kerajaan Galuh. Ia berkuasa penuh atas seluruh kerajaan. Haryang Banga tidak terima dan berusaha mengumpulkan kekuatan dan segera membuat pemberontakan melawan Ciungwanara. Kerusuhan pun terus terjadi di kerajaan Galuh akibat pemberontakan Haryang Banga. Ciungwanara akhirnya mengetahui semua itu. Ia menantang Haryang Banga perang tanding. Pertempuran antara kedua saudara pun terjadi. Masing-masing telah memiliki pendukungnya. Pertarungan berlangsung sengit antara kedua orang pangeran yang sama-sama sakti itu.
pukulan-pukulan tenaga dalamnya meleset menghancurkan tempat-tempat di sekelilingnya. Banyak kerusakan dalam pertarungan berhari-hari itu. Suasana mencekam. Kesaktian keduanya mampu membuat alam di sekelilingnya pun ikut bergetar dan ketakutan pun tercipta. Hingga datanglah Raja Pertapa, ayah dari keduanya, diiringi Batara Lengser dan Dewi Naganingrum untuk melerai keduanya. Akhirnya keduanya berhenti dan mendengarkan titah raja yang merupakan ayah mereka. Kerajaan pun dibagi dua. Ciungwanara kemudian berkuasa atas kerajaan di sebelah barat sungai atau kerajaan Sunda, dan Haryang Banga diperintahkan memimpin ke timur sebagai wilayah kerajaan Galuh. Perseteruan kerajaan Sunda dan Galuh pun berlangsung lama, baik sebelumnya maupun sesudahnya, hingga kelak kemudian berhasil disatukan oleh Prabu Siliwangi. Tak heran di Tatar Sunda dipegang teguh ajaran untuk Siliwangi atau Silih Wewangian, agar senantiasa bersatu dan saling mengharumkan nama baik sesama, saudara satu sama lain. Sejarah perpecahan Nusantara selalu hasilkan kerusakan, dan persatuan adalah modal dari kejayaan Nusantara. Salam Jaya Nusantara.